Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun, Bapak Ade Sutisna SPD MPD, yang saya hormati seluruh peserta berbagi praktik baik pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun, meskipun melalui media maya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta berbagai praktik baik yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun kepada Bapak Ade Sutisna SPD MPD, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus komunitas belajar Segi Lima Guna, yang saya hormati seluruh tim dan juga seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam rangka mengikuti webinar berbagi praktek baik terkait dengan implementasi pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kita laksanakan di sore hari ini mendapat kebaikan untuk kita semua dan juga kemajuan untuk pendidikan di Nusantara. Kemudian sholawat serta salam semua tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita dari komunitas belajar Segi Lima Guna SMA Negeri 1 Binangun bisa mengadakan satu webinar di perdana secara online di awal Januari ini. Semoga di kegiatan ini kita semua bisa mendapatkan pengalaman dari praktek baik yang nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Indra Purwantoro SPD tentang praktek baik Genspro di SMA Negeri 1 Binangun. Jadi Genspro ini ada generasi kesehatan reproduksi yang terdiri dari anak-anak yang terpilih. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami dari komunitas belajar Segi Lima Guna ya mohon maaf kalau di dalam pelaksanaan mungkin ada hal yang kurang pas dan sebagainya, dan kami sangat menerima dan terbuka atas masukan kritik dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang bijak rasanya kalau saya terlalu banyak berbicara di sini, dan nanti acara intinya yaitu berbagi pengalaman dari Pak Indra dan juga ada sedikit selayang pandang tentang komunitas belajar di SMA Negeri 1 Binangun. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah selayang pandang Pembel yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar Segi Lima Guna SMP 1 Binangun, yaitu Bapak Ade Sutisna SPD MPD. Kepada Bapak Ade disilahkan. Oke, terima kasih. Ini yang kedua kalinya untuk Bu Sumiati SPD atas waktu yang diberikan. Mohon monggo Bu Umi bisa di-share di-share screen-nya. Oke,
Ini segi lima guna, ini komunitas belajar di SMN Negeri 1 Binangun. Merupakan satu singkatan dari sesi berbagi libatkan semua guru Spensabina. Jadi semangat dari Pombel ini adalah melibatkan semua Bapak Ibu guru untuk sama-sama bertransformasi dalam dunia pendidikan di SMN Negeri 1 Binangun. Lanjut, Bu. Monggo, Bu Umi. Pak Purwoko, bisa dilanjut, Pak. Oke. Dilaksanakan dengan kegiatan satu percepatan pencapaian pada kegiatan pelatihan mandiri PMM secara kolaboratif melalui grup-grup kecil dalam komunitas belajar sekolah. Jadi di sini kita menyiapkan beberapa grup kecil yang terdiri dari beberapa orang dan di situ ada ya semacam koordinator seperti itu dan kita sudah beraksi ya di dalam grup-grup kecil ini. Salah satunya yaitu untuk pelatihan mandiri PMM. Kemudian yang kedua terdiri dari refleksi pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu semua terlibat secara kolaborasi, secara kolaboratif untuk mencoba berbicara, berdiskusi, sharing informasi, sharing keterampilan, sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita dengan ya apakah itu dengan metodenya ataupun dengan model pengelolaan kelas ya sehingga ke depannya kita memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa-siswi kita. Kemudian yang ketiga, berbagi praktek baik bersama secara teman sejawat ya, bersama teman sejawat. Jadi di sini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk ya berbagi pengalaman, berbagi praktek di kelas, berbagi praktek di sekolah dan sebagainya sehingga kita sama-sama bisa mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Monggo dilanjut, Pak Pur. Di sini ada beberapa daftar progres ya, pendampingan pelatihan mandiri di PMM di komunitas belajar SMP 1 Binangun. Ada kelompok G, di sini ada Bu Sulastri Rahayu, Bu Tarti, Bu Anjar, Bu Eli, dan seterusnya. Ini sampai beberapa grup. Grup ini istilahnya punya target dalam waktu berapa bulan Bapak Ibu sudah mengikuti bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di PMM dan juga diakhiri dengan praktek nyata atau kegiatan nyata, praktek baiknya seperti itu, kemudian bisa diupload di PMM dan beberapa waktu kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Monggo dilanjut. Ini capaian pelatihan mandiri guru pada PMM. Di sini bisa dilihat daftar progresnya, jumlah yang lulus topik berapa, kemudian submit aksi nyata berapa, sertifikat yang sudah didapat berapa, kemudian nunggu validasi dan sebagainya. Di sini alhamdulillah hampir semua Bapak Ibu guru sudah kelihatan progresnya kecuali ada beberapa yang masih ada yang 0 juga, ada yang 2 dan sebagainya. Nah, ini memang proses karena kita memang terdiri dari berbagai macam banyak orang seperti itu. Jadi ya memang ini perlu manajemen yang lebih baik lagi. Monggo dilanjut. Kemudian refleksi pembelajaran ini dilaksanakan setiap akhir semester dan di tahun 2022 dulu itu kita mengadakan refleksi ini di akhir tahun ya, di akhir tahun dan di akhir semester. Waktu itu dilaksanakan di Batu Raden ya, di salah satu rumah makan di sana. Jadi selain kita berbicara tentang refleksi pembelajaran, Bapak Ibu guru juga sambil refreshing seperti itu. Bisa dilanjut. Kemudian berbagi praktik baik di dalam komunitas. Di sini Bapak Ibu guru juga berbagi praktek baik terkait dengan
pembuatan media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi AI, artificial intelligence. Kita mengambil narasumber dari SMK Negeri Binangun. Kebetulan beliau adalah salah satu PP program guru penggerak, dan di SM1 Binangun untuk angkatan 9 yaitu ada Pak Anton yang lulus dan beliau dibimbing. Dan istilahnya kita ngiras-ngirus sambil pendampingan Pak Anton, kemudian beliau juga sangat antusias segi 5 guna ya SMP Negeri 1 Binang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Sutisna yang sudah menyampaikan selayang pandang tentang komunitas belajar segi 5 guna SMP Negeri 1 Binangun. Meningkat acara yang keempat adalah acara inti, yaitu kegiatan berbagi praktik baik, implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kegiatan di sekolah, dengan narasumber Bapak Indra Purwantoro SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Indra Purwantoro, disilakan. Dan siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau, mudah-mudahan Ukur kapasitas semua peserta webinar yang ada di dalam pas 100 rapat ini sudah pas bisa menjadi golongannya kelak yang akan dinantikan oleh beliau di depan pintu surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih kepada pembawa acara, pembagi waktu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengobarkan materi saat ini, yaitu Gens Kaspronya Spensa Bina, yang merupakan akronim dari Generasi Sadar Kesehatan Reproduksinya Spensa Bina. Sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sekali lagi, Alhamdulillah sehat. apakah semuanya sehat? Ya, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik. Gens Kaspronya Spensa Bina itu dilandasi dengan, maaf, ini pakai baju itu ya, sekolah ya? Enggak apa-apa. Pak Pur, Ini di lab, bukan di media. masih sebentar, mohon maaf, ini apa, PowerPoint-nya belum muncul. Muncul. Ya, terima kasih. Ya. Dasar hukum dari Gen Kaspronya Spensa Bina adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di mana disebutkan kesehatan mengamanahkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang di dalamnya berbunyi kesehatan reproduksi telah memasukkan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu jenis layanan yang merupakan suatu dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu adalah proses pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik,
dan sosial dari kesehatan reproduksi. Di mana kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran di SMP juga terdapat materi tentang reproduksi manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari pendidikan kesehatan reproduksi adalah 1. Mewujudkan kesejahteraan, martabat, dan kesehatan mereka, terutama dalam kesehatan reproduksinya. 2. Mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang saling menghargai. 3. Mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi kesejahteraan mereka dan orang lain. Ini kaitannya dengan nanti ketika remaja sudah menginjak dewasa dan ingin menikah, ini tentunya tentang pilihan pasangannya. Yang keempat, memahami dan memastikan perlindungan atas hak sepanjang hidup mereka. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ruang lingkup pendidikan reproduksi meliputi 1. Relasi, yaitu hubungan dengan orang lain, keluarga, pertemanan, dan persahabatan. Cinta dan hubungan romantis, toleransi, inklusi, dan saling menghargai, komitmen jangka panjang, dan persiapan menjadi orang tua kelak. Yang kedua, mengenai nilai dan hak dan budaya. Ini terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksinya. Selanjutnya, pemahaman konstruksi gender, yaitu jenis kelamin, norma gender, kesetaraan gender, stereotip, bias gender, dan kekerasan berbasis gender. Itu nanti mereka akan memahami itu semuanya. Selanjutnya, kekerasan dan cara menjaga diri. Ini kaitannya dengan pencegahan kekerasan seksual, persetujuan, privasi, dan hak atas tubuh, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi yang aman. Selanjutnya, tentang keterampilan dan kemampuan terkait menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Itu berisi norma dan pengaruh teman terkait perilaku seksual, pengambilan keputusan, komunikasi, keterampilan menolak dan negosiasi, literasi media dan seksualitas, mengidentifikasi bantuan dan layanan. Kemudian tubuh dan perkembangannya. Tumbuh kembang remaja, di mana di sana terjadi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksinya, baik fungsinya maupun anatominya. Kemudian di sana juga diterangkan tentang masalah pubertas dan citra diri. Selanjutnya, perilaku dan seksualitas. Ini mengelola dorongan seksual dan perilaku seksual. Yang terakhir, kesehatan reproduksi. Ini meliputi kehamilan dan pencegahan kehamilan, ya, di mana di sana disampaikan tentang penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, stigma, penanganannya bagaimana, pengobatannya, dan menunjukkan dukungan terkait HIV, AIDS, memahami dan mengurangi resiko IMS atau Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan reproduksi meliputi 1. Berdasarkan fakta ilmiah, yaitu informasi yang disampaikan adalah informasi yang telah teruji secara ilmiah dan berdasarkan data. Selanjutnya, bertahap. Pembelajaran dilakukan dengan proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Kemudian berbasis kurikulum, yaitu dilengkapi dengan tujuan yang jelas dan metode yang terstruktur. Kemudian sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangan remaja, di mana informasi yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan remaja. Faktor kemampuannya dalam memahami dan memproses informasi
juga perlu diperhatikan untuk dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, komprehensif, yaitu mencakup berbagai aspek kesehatan reproduksi, seperti organ reproduksi, pubertas, menstruasi, dan selanjutnya. Kemudian berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Dalam hal ini termasuk di dalamnya hak-hak anak dan orang muda. Selanjutnya berdasar pada kesetaraan gender. Ini mengandung pengertian bahwa hak dan kewajiban posisi antara laki-laki dan perempuan adalah dipandang sama dalam semua aspek, termasuk dalam mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian transformatif, artinya informasi dan pembelajaran yang didapat oleh remaja hanya mendorong mereka untuk menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian prinsip pelaksanaan pendidikannya disesuaikan dengan budaya dan konteks setempat, yaitu menghargai perbedaan budaya dan tidak memaksakan nilai, namun mendorong kesadaran yang lebih mendalam akan berbagai dampak sehingga lebih positif dalam mengambil keputusan. Kemudian mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, yaitu keterampilan ini mencakup keterampilan life skill. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, implementasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di sekolah, yaitu mengenai materinya, yaitu materi dapat diberikan dengan menyesuaikan kesiapan sekolah serta guru untuk mengutamakan kesehatan reproduksi secara berkala dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan pengayaan untuk lebih mengenal dan mengkampanyekan pendidikan ini. Pembiasaan ini meliputi pikiran, hati, dan tindakan. Bentuk kegiatan pembiasaannya antara lain: 1. Kegiatan membaca 15 menit setiap hari, seperti membaca perayaan menyambut hari besar tertentu. Yang kedua, dengan mengadakan serangkaian acara, misalnya lomba bercerita, kunjungan ke posyandu dan puskesmas, lomba dokter kecil. Kemudian yang ketiga, mengadakan kampanye atau gerakan bersama di sekolah, misalnya anti kekerasan, kampanye anti penggunaan gawai yang secara tidak sehat. Biasanya ini para remaja, terutama anak-anak SMP, bahkan mungkin sudah sampai ke anak tingkat SD itu, dalam menggunakan gawai, kalau tidak kita amati, tidak kita awasi, mereka akan membuka situs yang kurang sehat. Kemudian yang berikutnya, nomor 4, serta kegiatan lainnya yang memperkaya dalam mendesakan serta didik hidup bersih dan sehat baik di sekolah, rumah maupun lingkungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan kesehatan reproduksi dalam kegiatan intrakuler itu diharapkan di sini ada 3 aspek yang harus dikembangkan, yaitu 1, pengetahuan atau kognitif. Ini berupa informasi atau wawasan mengenai materi yang diberikan. Yang kedua, sikap atau afektif, yaitu aspek emosi atau afektif mengenai sesuatu. Kemudian keterampilan atau skills yang berupa psikomotorik, yaitu aspek kemampuan untuk dapat berperilaku atau melakukan sesuatu. Metode pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan ceramah dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta didik. Aspek yang dibutuhkan bagi mereka adalah perkembangannya pengetahuan. Yang kedua, diskusi kelompok. Ini tujuannya mendorong peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Aspek yang
harapkan bagi peserta didik adalah pengetahuan sikap dan keterampilan. Kemudian metode debat. Tujuannya agar peserta didik bisa belajar berpikir kritis dan kreatif, belajar menyampaikan pendapat dan argumen, belajar menghargai berbagai pendapat yang berbeda. Aspek yang berkembang di sini diharapkan adalah pengetahuan sikap dan keterampilan. Metode selanjutnya yaitu metode brainstorming. Tujuannya mendorong peserta didik untuk memunculkan ide baru. Ini aspek yang berkembang bagi mereka adalah pengetahuan dan sikap. Selanjutnya, kegiatan workshop atau lokakarya. Tujuannya mendorong peserta didik untuk mengambil keputusan. Aspek yang diharapkan adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, bermain peran atau metode simulasi dan demonstrasi. Ini tujuannya mendorong peserta didik belajar dari pengalaman dan mengembangkan kreativitas. Aspek yang diharapkan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, studi kasus, yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, membuat analisa, dan membuat pemecahan masalah. Di mana, Aspek yang berkembang bagi mereka adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan juga. Halo. Selanjutnya, metode game. Nah, ini bagus sekali ya. Karena tujuannya adalah mengembangkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dulu. Aspeknya berupa pengetahuan. Kemudian, field study, yaitu mendorong peserta didik untuk belajar dari situasi yang nyata. Ini kaitannya dengan misalnya kunjungan puskesmas. Aspeknya adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir, metode refleksi, di mana di sana tujuannya untuk proses internalisasi dalam meningkatkan pemahaman dari materi yang telah dipelajari. Aspeknya berupa sikap. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang berbahagia, integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kegiatan populer selanjutnya adalah dalam melaksanakan kegiatan populer ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya bisa dipantau ya. Yang pertama adalah dalam memberikan tugas populer hanya jelas dan dengan pokok bahasan. 2. Dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitan bagi peserta. 3. Dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan peserta didik. 4. Dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan peserta didik, namun juga dapat membantu. Contohnya adalah pada kegiatan ekstrakurikuler. Dapat diberikan edukasi berupa penanaman perilaku sehat peserta didik, penyuluhan kesehatan dari petugas puskesmas yang berkaitan dengan higien personal, yang meliputi pemeliharaan gigi, mulut, kebersihan kulit, kuku, mata, telinga. Di samping itu juga bisa dilakukan lomba poster sehat ataupun perlombaan kebersihan kelas. Tema-tema edukasi dan isu-isu kesehatan reproduksi dapat menjadi sentra integrasi antara program UKS dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, praktik baik pendidikan kesehatan reproduksi yang telah kami lakukan di SMP Negeri 1 Binangun adalah yaitu integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kegiatan pendidik teman sebaya. Di sini pendidik sebaya atau peer educator adalah remaja yang terlatih secara fungsional, mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya. Sementara kader kesehatan remaja adalah remaja yang dipilih secara sukarela, mengajukan diri,
untuk ikut melaksanakan upaya pelayanan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, serta masyarakat. Yang termasuk dalam kader kesehatan remaja umumnya disingkat dengan KKR. Di sekolah antara lain konselor sebaya, dokter kecil, pendidik sebaya atau peer edukator, anggota Saka Bakti Wisada, anggota PMR, dan anggota PIKR. Bapak Ibu yang saya hormati, kader kesehatan remaja bertugas membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan, terutama upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang berikutnya antara lain. 1. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS. 2. Menyebarluaskan informasi kesehatan kepada teman sebaya di lingkungannya, terutama lingkungan sekolah. 3. Peduli terhadap masalah kesehatan di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. 4. Mengawasi kebersihan lingkungan. Selanjutnya, mengingatkan teman sebaya di lingkungannya agar melaksanakan PHBS. Selanjutnya, membantu petugas kesehatan dalam melakukan jaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Kemudian, membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan teman sebaya. Yang kemudian membantu memfasilitasi teman sebaya dalam rujukan kesehatan dasar bila diperlukan. Praktik baik pendidikan kesehatan reproduksi di SMP Negeri 1 Binangun yang telah kami lakukan adalah yang pertama, pembentukan kader kesehatan reproduksi remaja dengan peran pendidik teman sebaya atau peer edukator. Dalam hal ini melalui ekstrakurikuler PMR. Yang kedua, dibentuknya Kespro-nya Spensabina, yaitu generasi sadar kesehatan reproduksinya SMP Negeri 1 Binangun. Nah, adapun pelaksanaan kegiatannya adalah yang pertama perekrutan anggota. Ini dilakukan dengan seleksi terbuka bagi semua siswa. Peserta didik yang lolos akan menjadi anggota dan mendapatkan pelatihan awal yang terdiri dari pelatihan HKSR, yaitu hak kesehatan seksual dan reproduksi dasar. Kemudian public speaking dan pemanfaatan media informasi. Kegiatan itu sudah kami lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, yaitu tentang perekrutan anggota. Nah, anggota yang terekrut ini mendapatkan pelatihan awal, yaitu pelatihan HKSR dasar, kemudian public speaking, dan pemanfaatan media informasi. Nah, untuk kegiatan, link kegiatannya bisa nanti kita lihat di YouTube barangkali. Masuk nggak ini ya, coba. Seringnya dimatikan. Bentar. Nggak masuk, Pak. Ini. Maaf, ini agak lolang ya. Tidak. Iya. Ya, Bu, ini
pelatihan awal yang kami lakukan pada serta yang terpilih. Mungkin lanjut ya. Kemudian yang perlu bahasa kemampuan, yaitu Ya, Bapak-Bapak. Ya, Bapak yang saya hormati, nanti bisa dilihat ya. Untuk linknya nanti akan kami bagikan saluran materi. Ya. Oke. Share screen. Ini yang ini. Ini ya. Udah banyak. Jadi remaja awal akhir ya, top. Udah beres. Ya. nah ini ya. Nah, ini dimulai. Pembentasan dimulai. Memakai emosi, perilaku mencari sensasi dan berorientasi pada penghargaan. Dilanjut nih Bapak Ibu. Kemudian yang sudah kami lakukan. Kamu merasakan seperti itu nggak? Kemudian samping itu, setelah itu mereka melakukan diskusi tentang AKSR ya, dengan teman sebaya ya. Mereka diskusi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi ya. Nanti hasil diskusinya bisa dilihat di sini nanti. Insya Allah materinya akan kami share. Kemudian dia juga bisa membuat poster-poster yang seperti ini tentang AKSR. Kalau diusik oleh siapa? Nah, ini kegiatan di mana Ya. peserta didik ya, menyampaikan tentang isu remaja dan AKSR secara langsung pada pesertanya. Dokumentasinya bisa kita amati di sini. Bisa dilihat di link ini nanti. Edukasi tentang isu remaja dan AKSR melalui sosial media. Ini bisa dilihat di TikTok dan Facebook, Instagram. Yang linknya bisa di sini ya. Ini linknya bisa diklik di sini. Ini merupakan kumpulan dari berbagai macam kegiatan siswa kami yang menyampaikan tentang AKSR. Ini juga satu sama lain berdiskusi tentang kesehatan remaja, kesehatan reproduksi remaja, maaf. Ya karena kan dari masa pertama sudah mulai macam-macam. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, dari hasil kegiatan yang kami lakukan, ternyata didapatkan informasi penting mengenai pendidikan kesehatan remaja, reproduksi terutamanya, menjadi lebih mudah disampaikan karena saran dan dari teman jauh lebih benar daripada perubahan fisik psikologis dan sosial remaja pada sebelumnya. Yang pertama, perubahan fisik pada remaja. Yang kedua,
Peserta didik dapat memanfaatkan sosial media sebagai media edukasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Mereka dapat menjadi sarana berliterasi digital dan mengasah kemampuan murid dalam memanfaatkan IT untuk kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran kesehatan reproduksi. Selanjutnya, dengan menjadi teman cerita bagi rekan sebayanya akan dapat mengasah kemampuan murid dalam bersosialisasi dan berakhlak baik kepada sesama manusia. Kegiatan ini dapat mengimplementasikan keenam dimensi pada profil belajar Pancasila yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul dua hujan ya. Ya, terima kasih kepada Pak Indra yang sudah menyampaikan materinya. Nanti bagi Bapak Ibu peserta yang mempunyai pertanyaan ditahan dulu ya, nanti karena akan ada sesinya tersendiri. Bapak Ibu peserta berbagai praktik baik yang saya hormati, untuk agenda selanjutnya yaitu diskusi. Pada kegiatan diskusi ini akan dipimpin oleh Ibu Fatimah. Kepada Ibu Fatimah silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, di sesi kali ini akan kami buka kesempatan untuk kita berdiskusi ya, Bapak Ibu. Bukan berarti kami lebih tahu, kita di sini sifatnya hanya sharing, berbagi. Barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu yang tentunya juga bisa kami adopsi di sini. Begitupun sebaliknya. Oke, untuk sesi pertama ini kami persilahkan untuk dua penanya, silahkan untuk raise hand yang ingin berbagi bersama kami di sesi diskusi ini. Iya, silakan ada Pak Imam Arsyad. Ya, satu dulu silakan disampaikan hal yang ingin dibagikan bersama kita di sini, Pak. Terima kasih atas Silakan Pak Imam. Mohon maaf Suaranya kurang keras, Pak. Kalau sekarang bagaimana? Udah keluar Zoom kok. Ya, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Imam Arsyad Al-Mahdani dari tentang Sabina. Nah, hal-hal apa saja yang mendasari narasumber memilih pendidikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu praktik baik yang dikembangkan di sekolah Bapak? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Ini monggo nanti ditanggapi oleh narasumber. Jadi Pak Imam ingin tahu hal-hal apa yang mendasari kami, guru IPA di SMP 1 Binangun, kok memilih materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai materi praktik baik yang kita laksanakan di sekolah.
Ya, silakan Pak Indra untuk ditanggapi. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Imam nih ya. Saya akan berusaha menjawab. Yaitu tadi beliau menanyakan hal-hal yang mendasari bahwa kami di SMP 1 Binangun ini memilih pendidikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu praktik baik yang dikembangkan di sekolah. Itu utamanya adalah karena satu, Undang-Undang Nomor 36 Pak tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa juga harus mengambil peran untuk memberikan informasi tersebut kepada siswanya. Alasan yang kedua, usia SMP adalah awal masa pubertas, Pak, di mana banyak sekali perubahan dalam diri dan emosi siswa. Yang memerlukan pemahaman khusus dalam menanganinya. Alasannya adalah pentingnya memberikan bekal pemahaman yang cukup kepada semua warga sekolah tentang pendidikan kesehatan reproduksi sehingga belajar di sekolah menjadi lebih bermakna. Itu 3 alasan kami Pak Imam, kenapa kami memilih tema kesehatan reproduksi di SMP Negeri 1 Binangun ini. Kira-kira jawaban saya insya Allah bisa diterima nggih? Monggo. Silakan, ada feedback Pak Imam dari tanggapan narasumber tadi. Sepertinya cukup memuaskan jawaban. Oke, ditunggu untuk praktik baiknya Bapak Ibu guru matematika untuk bisa kita bagikan ke teman-teman dari seluruh Nusantara. Ya, terima kasih Pak Imam. Berikutnya Bapak Ibu silakan yang ingin kembali berbagi bersama kami, boleh raise hand. Iya, ada Ibu Yuniatun. Ya, silakan Ibu disampaikan yang ingin dibagikan bersama kami. Iya, terima kasih. Sebelumnya, suara saya terdengar kan, Bu? Udah balik lagi dia. Agak kurang keras sedikit apa ya Bu volumenya? Oh, iya siap Ibu. Udah balik nih. Sudah terdengar jelas Ibu? Iya, silakan Ibu, sudah. Ya. Saya mau memberikan sedikit saran atau masukan saja. Apa namanya? Memang macet-macet. Untuk praktik, baik yang sudah dilakukan, akan lebih baik jika pendidikan kesehatan reproduksi yang diimplementasikan itu juga dikaitkan dengan pengetahuan siswa dalam hal keagamaan. Misalnya mengajak siswa belajar tentang fikih terkait dengan haid atau hadas besar. Kalau mungkin di dalam IPA itu ada yang menstruasi bahasanya, Pak. Agar siswa juga lebih paham bagaimana menyikapi hal tersebut dari segi agama. Apalagi mengingat juga siswa SMP ada yang baru pertama kali mengalami haid atau menstruasi. Iya, Oke, Ibu, terima kasih sekali masukannya. Silakan boleh ditanggapi Pak Indra. Iya. Tadi Bu Bibi memberikan masukan bagaimana kalau berbagi praktik baik kita tentang pendidikan kesehatan reproduksi itu juga dikaitkan dengan pemahaman siswa tentang keagamaan. Bagaimana mereka menyikapi mulainya berfungsi fungsi-fungsi organ reproduksi mereka supaya mereka tetap bisa beribadah dengan baik. Mungkin itu kurang lebih inti masukan dari Yuni. Silahkan ditanggapi Bapak. Oh iya. Terima kasih Ibu Yuniatun. Ya.
saran dan masukan yang sangat bagus sekali. Ya, kami menyadari bahwa dalam perkembangan remaja, terutama tingkat SMP, itu secara fisiologinya organ-organ reproduksinya sudah berkembang dengan baik, di mana untuk anak-anak perempuan itu sudah mengalami menstruasi barangkali, sehingga untuk dikaitkan dengan pendidikan agama, mereka perlu bagaimana cara untuk membersihkan diri, cara untuk membuat dia menjadi suci kembali, sehingga untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu sholatnya menjadi sah. Maka daripada itu, untuk pendidikan kesehatan reproduksi yang dikaitkan dengan agama, saya sangat setuju sekali. Sehingga di sini perlu dimasukkan tata cara bagaimana mandi junub yang benar, sehingga nanti bagi anak-anak yang sudah mengalami menstruasi untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki yang sudah mengalami basah, mereka menjadi benar dalam secara fikih, artinya untuk mandi junub, akhirnya sholatnya bisa diterima dengan baik. Di sekolah kami, meskipun baru belajar mengkolaborasikan keduanya, sudah kami coba untuk memberikan kajian khusus keputrian kepada siswa pada saat kegiatan kelima yang berlangsung. Acara kami selenggarakan dari Jumat sepulang sekolah, Bu. Saat siswa laki-laki melaksanakan salat Jumat, siswa keputrian melakukan pembinaan ya di musola yang tidak melaksanakan salat Jumat. Itu barangkali saya sangat setuju sekali dengan usul dari Ibu Yuniatun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra yang sudah menanggapi, dan terima kasih juga saran dan masukannya Bu Yuni. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya kami akan lebih bisa mengkolaborasikan antara sisi sains kesehatan dan keagamaan kepada siswa untuk memberi bekal kepada mereka yang cukup supaya mereka bisa mengantisipasi masa-masa awal fungsinya organ-organ mereka. Terima kasih atas sarannya Bu Yuni. Terima kasih atas tanggapannya Pak Indra. Ya, monggo satu penanya lagi Bapak Ibu sebelum kami akhiri sesi diskusi kali ini. Silahkan yang berkenan berbagi. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang berkenan berbagi, izin menginformasikan sedikit untuk komunikasi kegiatan kita selanjutnya. Nanti kami ada grup WA dan ada grup Telegram yang bisa Bapak Ibu akses di aplikasi PMM. Ya, di bawahnya logo komunitas kami, di bawahnya sudah terhubung dengan grup WA dan grup Telegram untuk bisa bergabung bersama kami. Kemudian nanti sertifikat dari kegiatan ini juga akan kami bagikan dengan koordinasi di grup Telegram dan di grup WA tersebut, Bapak Ibu. Ya, silakan ada lagi yang berkenan berbagi mungkin. Untuk link absen ya, di sini ada yang menyampaikan kalau linknya tidak bisa dibuka ya. Di sini kami cek sudah banyak juga Bapak Ibu yang bisa absen. Mungkin linknya bisa disalin ke browsernya dulu, kemudian Bapak Ibu bisa login ke akunnya Bapak Ibu terlebih dahulu. Akan kami tutup tidak langsung selesai acara. Mungkin saya beri toleransi nanti 1 atau 2 jam setelah acara. Ya, silakan link sudah saya share kembali. Mohon untuk diisi daftar hadir hari ini untuk memudahkan kami dalam pembuatan sertifikat kegiatan ini. Baik, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu yang berkenan berbagi, sesi diskusi kami cukupkan sampai di sini. Untuk yang menghendaki link materi nanti akan kami bagikan di grup WA dan Telegram tersebut. Jadi sekali lagi silahkan bergabung Bapak Ibu. Di sana nanti kita bisa berbagi
praktik baik yang sudah kita lakukan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbagi juga bersama kami, nanti kita bisa berkoordinasi bersama-sama di kedua grup komunikasi tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika dalam mengantarkan sesi diskusi ini banyak kekurangan. Terima kasih atas respon terbaiknya dari Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Dan mudah-mudahan ke depannya kami masih berkesempatan untuk memperbaiki kembali praktik baik yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Terima kasih kepada Bu Umi Fatimah yang sudah memimpin diskusi, dan terima kasih juga pada peserta yang sudah berkenan untuk memberikan saran serta pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bapak Ibu peserta berbagai praktik baik yang saya hormati, untuk acara yang terakhir adalah doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Torik Firdausi SPG. Kepada Bapak Torik disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita pada Allah SWT untuk berdoa bersama. Semoga acara kegiatan di sore hari ini mendapatkan manfaat dan masalah untuk kita semua. Dan mohon maaf untuk doa kami bimbing dengan Muslim, dan untuk yang non Muslim mohon maaf untuk bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuka fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatiyana kullaha dhunuba masyina ma'alimina wa ustadina wa ummatina wa abaina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihi minhum wal ammat. Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan keridhaan-Mu pada hari ini kami komunitas Segi Lima Guna melaksanakan berbagai praktik baik implementasi kesehatan reproduksi. Ya Allah ya Rahman, dengan kerendahan hati kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, berbagi ilmu dan peningkatan kompetensi guru profesional. Ya Allah ya Rahman, berikanlah manfaat dan keberkahan untuk kita semua yang mengikuti kegiatan di sore hari ini. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyyatana wa talamidina min ahli wa alil khair tawfiran wa batina wa tajana wa iyam al syari wa ridayah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, dan siswa-siswi kami menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah orang-orang yang ahli keburukan dan kerusakan. Ya Allah istajib du'ana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berfoto bersama dulu Pak Ibu. Ya. Terima kasih kepada Pak Torik Firdausi yang sudah
Mohon Bapak Ibu sebelum ada diakhiri, mohon berkenan untuk foto bersama dulu, nggih, Bapak Ibu peserta. Mohon untuk kamera di-on-kan semuanya. Monggo Bapak Ibu peserta untuk meng-on-kan semuanya kameranya. Oh, ya benar. Mau difollow, Bu. Untuk Ibu, untuk videonya, Kameranya untuk di-on-kan. kameranya di-on-kan. Kita mau sesi foto bersama. Ya, ditata jilbabnya ya. Aiskak. Ya, silakan yang masih di-on-kan untuk Aiskak. di-on-kan terlebih Ya, dahulu, Bapak agak Ibu. geser Pak Aiskak. Monggo, Pak. Green screen ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, yang kedua ini ada 4 slide. Ya, selanjutnya ini Bu. Lihat ya, Bu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ini slide berikutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik. Baik, saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta berbagi praktik baik yang sudah berkenan mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai selesai. Semoga ini wawasan serta bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama saya memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan komunitas belajar kami. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.